Halo semuanya para penggemar Budayanti yang sedang minum kopi hitam kupu-kupu Salto. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan anime Solo Leveling Season 3 episode yang ketiga. Pada saat ini insiden mengerikan telah terjadi saat sebuah gate tiba-tiba muncul di sekolah Jin Ah. Tentu saja Abang Jinwo yang menyadari keselamatan adiknya sedang terancam, kini dirinya langsung bergegas menuju ke sekolahan adiknya. Kepanikan apakah sempat di sana tepat waktu? Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di tengah situasi yang sangat mencekam akibat amukan monster orc yang ingin memburu manusia, di sini terlihat prajurit bayangan Jinwo yang berhasil memotong tubuh musuh untuk melindungi Jin Ah. Prajurit bayangan itu kemudian juga mencengkeram kepala monster orc yang ada di hadapannya dan langsung membanting mereka ke lantai. Hingga berkat perlindungan dari ketiga prajurit bayangan Jinwo ini, akhirnya nyawa Jin Ah dan para siswa lainnya masih bisa terselamatkan. Namun berhubung kabar kemunculan prajurit bayangan High Orc tersebut telah diketahui oleh Grostaru sang musuh, sialnya kini Grostaru juga mulai bergerak ke dunia manusia dengan membawa ancaman yang lebih besar. Scene kemudian berganti ke sisi tim Hunter Guild Kid yang masih melanjutkan raid mereka bersama pasukan semut Jinwo. Para hunter ini sangat mengkhawatirkan keselamatan diri mereka karena tidak ada yang tahu apakah prajurit semut itu akan menganggap mereka sebagai rekan atau musuh. Tapi karena mereka sekarang tidak bisa berhenti di sini demi menjaga reputasi Guild Knight, pada akhirnya Park Jong-soo telah memutuskan bahwa mereka akan tetap melanjut raid ini dan akan mencoba mempercayai prajurit semut tersebut. Kembali ke situasi pertarungan yang terjadi di sekolahan. Di sini terlihat salah satu prajurit bayangan Jinwo yang telah kehilangan satu lengannya dalam pertempuran melawan Grostaru sang bos musuh. Grostaru mengatakan tato yang ada di tubuh orc adalah lambang kemenangan dari seberapa banyak musuh yang telah mereka bunuh. Kalian pasti sudah membunuh beberapa, tapi apakah itu saja yang kalian bisa? Ayolah buat aku terhibur lagi, High Orc Warrior. Setelah mengatakannya, Grostaru langsung bergerak untuk melancarkan tebasan pedangnya sekali lagi hingga dirinya berhasil memotong tubuh salah satu prajurit bayangan Jinwo. Namun tepat ketika Grostaru baru saja menyombongkan dirinya dengan mengatakan kau tidak punya kesempatan untuk menang dariku, ternyata prajurit High Orc yang dirinya tebas tadi masih bisa bangkit setelah meregenerasi tubuhnya. Grostaru yang terkejut melihat kejadian itu kemudian dirinya kembali berkata di dalam benaknya, apakah itu sebuah skill? Tidak peduli seberapa banyak aku memotongnya, itu tetap tidak mengubah apapun. Seharusnya aku bisa membunuh ratusan dari mereka dengan mudah, tapi perintah untuk membunuh manusia terus terngiang di kepalaku. Sial, situasinya hanya akan menjadi semakin buruk jika aku tidak segera menyelesaikan ini sekarang. Jika para High Orc ini dikendalikan oleh sebuah skill, maka aku hanya perlu membunuh pengendalinya. Saat mendengar perintah Grostaru yang menyuruh bawahannya untuk menangkap Jin Ah, di sini para monster orc itu mulai bergerak untuk menyerang prajurit bayangan terlebih dahulu selagi mereka jadi lemah saat sedang beregenerasi. Hingga ketika prajurit bayangan tengah disibukkan dengan pertempuran yang sulit untuk mereka menangkan, pada saat itulah Grostaru berhasil menangkap Jin Ah dengan mencengkeram kepalanya sembari berkata, sudah kuduga kau adalah dalangnya. Aku jelas merasakan ada energi sihir di dalam dirimu. Namun siapa sangka dalam sepersekian detik sebelum Grostaru sempat membunuh Jin Ah dengan tangannya sendiri, tiba-tiba Grostaru juga dapat merasakan ada sesuatu yang sangat menakutkan sedang menuju ke arahnya dalam kecepatan tinggi hingga membuat Grostaru jadi bergidik ketakutan dan langsung melepaskan Jin Ah. Grostaru yang panik sontak dirinya segera memperingatkan pasukannya untuk bersiap menerima hantaman. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, naasnya Kaisel dan Jinwo sudah tiba di sana dan langsung menyerang mereka dengan hantaman keras.
Saat melihat Jin Ah yang masih tampak ketakutan di tengah kepulan debu di ruangan itu, di sini Jinwo segera menghampiri Jin Ah dan langsung menyentuh kepalanya sembari berkata, "Tenang saja, kau sudah aman sekarang." Lalu ketika Grostaru baru saja ingin mengatakan sesuatu kepada Jinwo tanpa bisa menyembunyikan ekspresi ketakutan di wajahnya, Jinwo yang kesal sontak dirinya mulai memancarkan energi yang sangat mengerikan dari tubuhnya dan langsung menunjuk ke arah Grostaru sembari berkata, "Diamlah dan tunggu di situ." Setelah Jinwo memastikan keadaan semua siswa baik-baik saja, namun dirinya baru menyadari ada bekas cengkeraman tangan musuh di wajah Jin Ah. Di sini Jinwo benar-benar jadi dibuat sangat marah kepada monster yang telah melukai adiknya. Jadi setelah dirinya memerintah Igris untuk menjaga Jin Ah, sementara prajurit bayangan lain juga segera mengevakuasi semua siswa untuk keluar dari tempat ini. Saat itu Jinwo kembali menatap ke arah musuh dengan aura membunuh yang sangat mengerikan hingga tidak satupun dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Grostaru kemudian mencoba bertanya kepada Jinwo, "Siapa kau sebenarnya dan bagaimana kau bisa berbicara dengan bahasa kami?" Namun karena Jinwo sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan tersebut, sialnya Grostaru sudah tidak punya pilihan selain melawan Jinwo. Lalu dirinya langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. Para monster orc itu kemudian segera melompat ke arah Jinwo untuk membelah kepalanya dengan senjata kapak, tapi dengan mudah Jinwo langsung mencengkram jari monster itu dan membantingnya ke lantai, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menginjak kepalanya hingga hancur. Sementara ketika dua monster lain juga mulai bergerak untuk menyerang Jinwo secara bersamaan, sembari memperlihatkan tatapan dinginnya, Jinwo juga langsung mengaktifkan skill Dominator Touch untuk melayangkan tubuh lawannya ke udara. Lalu hanya dengan menggenggam satu tangannya saja seketika tubuh kedua monster itu langsung remuk dan darah juga mulai bercucuran dari pori tubuh mereka. Begitu menyadari betapa kuat dan mengerikannya kekuatan Jinwo, dengan serentak semua orc yang ada di sana langsung menyerbu Jinwo. Namun Jinwo masih tetap berdiri di tempatnya tanpa goyah sedikit pun. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Jinwo dengan tangan kosong saja hingga dirinya berhasil menghabisi setiap musuh yang datang ke arahnya hanya dalam hitungan detik. Lalu begitu Jinwo mulai melangkahkan kakinya mendekati Grostaru yang tampak sangat ketakutan di hadapan kekuatan Jinwo, dengan cepat Jinwo langsung saja mencengkeram wajah Grostaru dengan skill Dominator Touch dan menghempaskannya ke tembok. Saat Jinwo melihat ada banyak para siswa yang telah dibantai dengan sangat keji oleh para monster orc ini, lantas Jinwo pun ingin bertanya kepada Grostaru kenapa mereka semua sangat senang membunuh manusia, hingga setelah Grostaru menjawab itu dikarenakan ada sebuah suara di kepala mereka yang terus-menerus menyuruh untuk membunuh manusia. Di sini Jinwo sekali lagi menanyakan kepada Grostaru, "Lalu bagaimana denganku? Apakah suara itu menyuruhmu untuk membunuhku juga?" "Jawab pertanyaanku, apa kau juga mendengar suara itu di saat kau melihatku?" Grostaru yang panik sontak dirinya langsung menjawab tidak ada sembari memohon kepada Jinwo untuk mengampuni dirinya. Namun tidak lama setelah Jinwo mengatakan, "Jadi kau tidak menganggapku manusia, tapi meskipun itu tidak masalah bagiku, bukan berarti aku akan melepaskanmu begitu saja." Pada saat itu juga Jinwo langsung mengeluarkan daggernya untuk membunuh Grostaru tanpa ampun sedikit pun. Scene kemudian kembali memperlihatkan situasi yang terjadi di dalam Dungeon tempatnya tim Guild Knight berada. Di sini terlihat Jung Yerim yang sedang berusaha menarik mayat vampir yang dimakan prajurit semut Jinwo karena mayat vampir itu memiliki harga yang tinggi. Namun alih-alih mendengarkan Jung Yerim, ternyata semut itu malah melukai bahu Jung Yerim dan tetap memakan mayat vampir tersebut. Beru yang mengetahui perbuatan semut itu sontak dirinya langsung membuatnya sempoyongan. Lalu Beru juga mulai menggunakan skill penyembuhannya untuk menyembuhkan luka Jung Yerim. Sesaat kemudian setelah Beru dan prajurit semut kembali melanjutkan perburuan mereka di lain sisi, ternyata tim Hunter Park Jongsu sudah tiba lebih dulu di ruangan bos Dungeon.
Seketika perasaan takut dan kekhawatiran mulai merayap di sekujur tubuh para hunter saat mereka mengetahui kalau bos Dungeonnya adalah makhluk bernama Arklichi dan ada sekitar 10 ditkit juga. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Park Jong-soo, ada banyak bos Dungeon yang sangat dikenal, tapi Arkli telah menjadi sangat terkenal setelah pemusnahan Guild Gold Dragon. Lebih tepatnya Arkli adalah makhluk yang pernah membantai seluruh guild besar di China hingga menyebabkan Dungeon break. Insiden itu akhirnya bisa dihentikan berkat kekuatan Hunter Liu Zigang, tapi semua orang telah sepakat bahwa pasukan Hunter rank A bukanlah lawan bagi bos Dungeon yang satu ini. Di tengah kepanikan yang dirasakan para hunter, tiba-tiba mereka juga dikejutkan dengan kemunculan pasukan undead yang sudah bangkit kembali meski mereka sudah dikalahkan oleh prajurit semut. Begitu Park Jong-soo memerintahkan Jung Yerim untuk menghalangi para undead itu agar tidak masuk ke ruangan ini. Dengan sigap Jung Yerim segera memblokir pintu masuknya menggunakan sihir Holy Shield yang berbentuk peris bercahaya. Namun berhubung perisai itu hanya mampu bertahan selama 5 menit saja, sialnya hal itu malah membuat mereka kehabisan pilihan dan Park Jong-soo jadi merasa sepertinya tidak mungkin mereka akan selamat sebab tidak ada Sung Jinwo di sini. Untungnya karena saat itu Beru bisa merasakan kemunculan bos Dungeon dan dirinya langsung bergegas ke ruangan tersebut. Disinilah situasinya mulai berbalik begitu menyadari kalau Beru adalah Shadow Army. Arkli yang kaget sontak dirinya langsung menanyakan kepada Beru kenapa pasukan pribadi Sang Monark datang ke sini untuk menyerang kami. Lalu setelah Beru dengan sombongnya menjawab itu karena kami dipilih oleh Sang Raja sedangkan kau tidak. Arkli yang tidak percaya dengan jawaban Beru tersebut lantas dirinya berniat berbicara sendiri dengan Sang Monark. Namun di saat itu juga tiba-tiba Beru sudah berada tepat di hadapan Arkli dan langsung menyerang inti tubuhnya. Lalu Beru kembali berkata jangan banyak bicara kalau sudah mau mati. Setelah mengatakan itu Beru juga segera merebut inti tubuh musuh dan langsung menghancurkannya. Hingga bersamaan dengan tewasnya Arkli di tangan Beru saat itu seluruh pasukan yang dikendalikan oleh Arkli juga ikut musnah begitu saja. Para hunter yang melihat kejadian ini tentunya jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Beru bisa mengalahkan seluruh pasukan musuh hanya dengan sekali serangan. Bahkan mereka juga mulai berpikir jika Hunter Sung Jinwo memiliki prajurit sekuat itu wajar saja kalau dirinya tidak perlu masuk ke dalam gate karena dirinya bisa membersihkan sebuah Dungeon hanya dengan mengirim prajuritnya saja. Selain itu jika setiap prajurit Jinwo memiliki kekuatan di atas rata-rata maka dirinya akan dengan mudahnya bisa mempunyai pasukan yang lebih kuat dari guild besar sekalipun. Setelah menyadari betapa kuatnya Hunter Sung Jinwo, bawahan Park Jong-soo kemudian mengatakan mari kita ambil alih guild Sung Jinwo, dengan begitu maka kita tidak akan terkalahkan. Namun menurut Park Jong-soo mengambil alih itu kedengarannya kurang pas sebab akan lebih baik jika mereka membentuk aliansi dengan Sung Jinwo, yaitu aliansi antara guild baru yang didirikan oleh hunter terbaik dunia dan Guild Knight yang merupakan salah satu dari 5 guild besar di negara ini. Park Jong-soo mengatakan Hunter Sung Jinwo mungkin saja bisa membersihkan sebuah Dungeon dengan prajuritnya. Tapi mengingat ada batasan jumlah minimal hunter yang diperlukan untuk melakukan raid maka dirinya tidak akan bisa lolos dari aturan tersebut. Jadi dengan kata lain jika kita bisa beraliansi dengan Guild Ahjin milik Hunter Sung Jinwo maka dirinya akan memperkuat kekuatan tempur kita dan kitalah yang akan memberikan dirinya jumlah hunter yang diperlukan untuk memulai raid. Sin kemudian kembali memperlihatkan situasi di sekolah setelah Jinwo berhasil mengalahkan seluruh pasukan musuh. Beberapa orang tua dari siswa yang terlibat dalam insiden itu terlihat sangat sedih saat mengetahui anak mereka sudah tiada. Sementara itu di sisi Jinwo yang saat ini sedang dalam perjalanan bersama ketua Go Gun-hee. Di sini terlihat ekspresi Jinwo yang tampak murung saat ketua Go Gun-hee menyampaikan laporan terkini dari insiden tersebut. 213 siswa yang melarikan diri sejak awal semuanya selamat.
sedangkan selain 10 siswa yang berhasil selamat berkat kemunculan Jinwo semuanya telah tewas karena tidak ada yang berhasil keluar tepat waktu. Go Gun-hee kemudian member handphonenya kepada Jinwo yang menampilkan grafik peningkatan jumlah gate yang muncul selama 6 bulan terakhir. Go Gun-hee mengungkapkan bahkan tidak hanya di Korea saja yang mengalami hal seperti ini tapi status gate di seluruh dunia juga telah mengalami peningkatan jumlah gate yang tidak masuk akal. Namun menurut Go Gun-hee bukan hanya ini saja yang aneh sebab semakin banyak gate yang muncul di dunia secara tidak langsung jumlah hunter yang bisa menutup gate itu juga semakin banyak seolah-olah dunia ini seperti sedang mencoba untuk menjaga keseimbangannya. Jinwo yang mendengarnya sontak dirinya langsung bisa menyadari bahwa sesuatu tampaknya mulai berubah tapi dirinya masih tidak tahu apa penyebabnya. Sementara ketika Jinwo bertanya kepada ketua Go Gun-hee, jadi apa yang ingin kau bicarakan denganku hari ini ketua? Lantas Go Gun-hee pun langsung memberikan beberapa dokumen resmi yang dikirimkan oleh berbagai negara untuk meminta bertemu dengan Jinwo. Go Gun-hee mengatakan aku tahu mungkin sudah ada beberapa perwakilan dari negara lain yang telah menghubungimu secara diam-diam. Sejujurnya pihak asosiasi Hunter Korea tidak akan bisa menghentikan mereka jadi kami hanya sanggup melindungi data pribadimu sesuai permintaan. Terlepas dari apakah kau ingin bertemu dengan mereka atau tidak semuanya terserah padamu. Namun jika seandainya kau memilih akan meninggalkan Korea aku takut nantinya negara ini takkan mampu beradaptasi dengan perubahan akibat kepergianmu. Sementara ketika mobil yang membawa mereka telah tiba di rumah sakit tempat adik Jinwo dirawat akibat insiden sebelumnya, di sini ketua Go Gun-hee sekali lagi ingin menyampaikan kepada Jinwo bahwa dirinya siap akan melakukan apapun dengan kekuatannya untuk memberikan apapun yang Jinwo butuhkan. Jadi walau bagaimanapun nantinya Go Gun-hee sangat berharap agar Jinwo tetap tinggal di sini dan menjadi hunter Korea. Mengingat sampai saat ini Korea telah memiliki total 10 orang hunter rank S resmi termasuk Jinwo. Namun karena sekarang negara ini sudah kehilangan 3 hunter rank S yang mana 2 di antaranya mati di tangan monster sedangkan 1 hunter lainnya telah pergi bergabung dengan Amerika, tentunya Go Gun-hee dan asosiasi tidak bisa terus-menerus mengabaikan masalah ini. Jadi itulah sebabnya mereka akan berusaha dengan cara apapun untuk mempertahankan Jinwo agar semuanya tidak sia-sia. Saat mendengar Go Gun-hee yang sekali lagi bertanya kepada Jinwo apakah ada yang bisa dirinya bantu untuk membuat Jinwo tidak pindah ke negara lain, seketika senyum Jinwo mulai tersungging di wajahnya saat dirinya berkata kalau begitu dalam kasus ini aku ingin masuk ke dalam GT rank tinggi sendirian mulai sekarang, apa kau bisa membiarkanku melakukannya ketua? Go Gun-hee yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo ingin meminta hal semacam itu karena secara tidak langsung Jinwo telah meminta dirinya menghapus batasan jumlah minimal hunter untuk memasuki raid. Go Gun-hee menjelaskan peraturan itu sengaja dibuat untuk memastikan keamanan para hunter lebih tepatnya untuk mencegah mereka memasuki Dungeon tanpa persiapan yang cukup dan untuk mencegah agar mereka tidak terbunuh. Pada awalnya Go Gun-hee sempat ragu untuk mengabulkan permintaan Jinwo karena akan membahayakan para hunter jika mereka menghapus peraturan itu. Namun setelah Go Gun-hee menyadari jangan-jangan itulah alasannya kenapa Jinwo membuat guildnya sendiri yaitu dirinya ingin melakukan raid dengan pasukan penyerang yang hanya terdiri dari 1 orang saja. Lalu pada akhirnya Go Gun-hee pun setuju akan menyanggupi permintaan Jinwo tersebut sembari berkata, aku akui itu memang sulit tapi bukan berarti mustahil untuk mewujudkannya, jadi kau bisa menyerahkannya padaku saja.